Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Smart people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dida Rashid. Saya Kiade Dan juga Om Sumar. Luar biasa. Di kesempatan yang oh iya. Iya. Boleh saya lanjut? Boleh. Di kesempatan yang luar biasa ini ada yang menarik Kiade dan Om Sumar. Menarik hatimu. Iya, karena ini bersinggungan dengan aku banget sejujurnya ini. Ini kenapa kamu begini? Karena ada energi-energi yang memaksaku. Luar biasa. Kiade tahu ini gambar apa? Om Sumar? Tahu. Siapa? Itu gambar Pak Semar itu. Bukan. Oh, bukan. Gareng. Oh, gareng ya? Gareng. Bukan begitu. Kok ini gareng kan ini? Gareng. 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 Yang matanya bisa nyampe, gak nyampe lah. Kematangan. Iya. Ya, Maksudnya gareng. Yo. Jadi gini smart people, karena dulu aku pernah di Terawang Kiadek nih, ada Sunda, ada Jawanya. Iya. Aku penasaran Ki. Kan kita satu pulau nih. Kenapa Ki? Enggak apa-apa. Oh, Ketelak nyamuk tadi. UFO ya. Iya. Iya. Minum. Jadi yang menarik adalah Sunda Jawa kita satu. Sponsor. Hop. Ya, terus Enggak di. masker saya nggak bisa. Oh iya. Iya. Jadi yang menarik dari segi bahasa, Iya. kok Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir mirip, Bener banget tuh mas, saya gak mikir kayak gitu. iya kan? Parah. Kan? Tapi kok Jawa Barat beda, beda Ki. Bahasanya maksudnya. Bahasanya, iya. Orangnya. Hah? Orangnya Gila, tahu nggak selesai nih opening nih. Iya, ini ada apa sih gitu, Om Sumar dan Kiadek? Apakah ada sebuah sejarah yang kita tidak tahu sehingga terjadi perbedaan walaupun satu pulau? Iya. Apakah ada boykot zaman dulu atau jangan pakai bahasa ini, kita bikin baru gitu misalnya? Kan saya nggak tahu. Kiadek gimana menurut Kiadek dan Om Sumar? Terus terang, saya juga belum memahami ya tentang asal muasal bahasa Sunda dan asal muasal bahasa Jawa itu bisa terpecah itu sejak kapan. Saya belum tahu. Tapi ini pertanyaan Mas Dida ini sangat menarik. Mungkin nanti saya bisa Rogo Sukmo untuk kembali di perkiraan nanti di beberapa tahun sebelum Masehi nanti apakah memang di situ ada perbedaannya atau enggak? Ya. Kira-kira kalau perpisahan itu dari zaman Akitiram apa zaman Dari sebelumnya. sebelumnya berarti Dari ya? sebelumnya sudah. Jauh berarti Jauh. ntar ya. Jauh Sebelum dong, Ki. Masehi. Kuat nih, Kiadek kuat nggak nih kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Oh, ada lagi Ki. Sebenarnya aku narik ke ini loh, jadi inget Bali. Bali tuh bahasanya ada, nah tone-nya tuh kayak Sunda. Ada mana? Hah? Ada ayah. Ini Please. Enggak ya? Nggak ada saya. Maksudnya lembut, tapi berdek-dek-dek, ritmenya tuh mirip Sunda. Iya betul. Apakah ada kaitannya gitu loh Sunda? Padahal itu kan kalau nyebrang sekali harus ngelewatin Jawa Tengah dulu gitu. Iya. Ini itu loh. Ya nggak sih? Iya dong. Ya udah. Iya, coba kita menunggu Dialeknya maksudnya dialeknya, dialek, bukan iya. bahasanya. Bukan bahasa. Dialeknya. Kiadek mau Rogo Sukmo sudah siap? Ya, Mau minum dulu? enggak udah. Enggak usah. Yaudah. Sambil menunggu Kiadek melakukan Rogo Sukmo, kita ngobrol Om Sumar. Ya. Dari Om Sumar sendiri, apa sih? Mungkin Om Sumar udah sempat nemu 1-2 literasi atau obrolan-obrolan tongkrongan ini membahas masalah Jawa dan Sunda ini kok beda. Jadi pertanyaan Mas Didra bukan hanya pertanyaan Mas yang terjadi. Apa sih? Ini pertanyaan Mas Dida itu bukan pertanyaan Mas Dida sendiri. Saya juga menanyakan hal yang sama. Oh iya. Karena memang kalau dilihat dari
dari bahasanya mirip Jawa, Madura, Jawa Timur, bahkan Bali pun ada kemiripan gitu. Jadi sebenarnya kok cuman kenapa Jawa Barat ini beda sendiri gitu. Kayak ya artinya tuh jadi beda gitu. Misalnya ngomong dahar dia, dahar ya Mas ya. Dahar kalau di Jawa tuh makan, kalau di Jawa Barat tuh Mas keras ya. Kasar. Makan juga tapi kasar. Kasar. Gitu. Kasar. Oh iya. Ya gitu. Jadi memang banyak yang beda gitu. Misalnya Purwokerto itu Jawa, Purwakarta gitu. Padahal sama-sama kalimatnya dia membedain sendiri gitu. Kalau aku ngeliat sih mungkin ini masih perkiraan aja. Jadi kayak pasti ada sesuatu hal yang memang membuat pertikaian antara Jawa Barat dengan daerah-daerah lainnya gitu. Itu yang kita pengen tahu. Dan apakah mungkin ada kaitannya dengan ada yang pernah bilang nggak boleh orang Jawa sama orang Sunda ya? Itu sampai sekarang juga itu kan mitos juga tuh ya. Mitos juga tuh ya. Padahal nggak juga sih ya. Boleh-boleh aja sebenarnya. Padahal Boleh. sebenarnya kalau pengen ditarik garis lurus ke belakang sebenarnya leluhurnya Indonesia ada di Jawa Barat, di Sunda. Akit Tirem sendiri kan dari Pandeglang kan. Jadi Ini sebenarnya minta tolong nggak sih? Hah? Aku minta tolong. kita tanya aja ntar ya. Cuman ini memang kondisinya langsung berubah nih teman-teman smart people. Jadi Jadi lebih anyap gitu kondisinya. Jadi nggak seseger kayak tadi nih. Jadi aus nih, jadi aus. Iya aus, minum. Bener ya? Iya benar. Jadi nariknya jauh banget nariknya. Tuh, udah tuh. Ya, sampai di mana tadi? Nggak tadi 2 menit lalu aku kayak feeling kok kayak ada kayak minta tolong nggak ya? Sama Karena kan tadi memang lompatannya tadi kan buru-buru cepet memang energi. terus masih banyak gitu. Iya. Jadi saya jawab aja masalah-masalahnya. Iya. Perbatasannya itu adalah dari Gunung Cerme yang berada di wilayah Kuningan. Di saat sekitar ini koreksi kalau salah, ini hanya perkiraan saya karena saya nggak tahu, di sana nggak ada koran yang menuliskan tahun berapa. Ini hanya perkiraan saya itu di tahun 400 sebelum Masehi. 400 Sebelum Masehi. Di 400 sebelum Masehi ini adalah zaman adalah agama Kapitayan yang menyelimuti daerah Caka, daerah Saka atau daerah Nuswantoro atau Nusantara. Ini terdapat dua resi. Dua resi ini Maki. Dua resi. Resi. Apa tuh Kibul? Resi atau pendeta atau pandito. Itu memiliki dua argumen yang berbeda. Tapi beliau mengikuti ajaran Kapitayan dari satu guru yang bernama Median. Median ini adalah keturunan dari Ibrahim. Jadi penerus ajaran-ajaran kuno dari Kapitayan. Nah, itu ajaran-ajaran Median ini diadopsi sama dua pandito atau dua resi ini yang memiliki memiliki kitab budaya yang berbeda. Yang satu wilayahnya itu di sebelah timur dari Gunung Cerme, yang satu lagi adalah di sebelah barat dari Gunung Cerme. Jadi perbatasannya adalah di Gunung Cerme, wilayah Kuningan sama. Kuningan. Argumen ini dia tidak satu sama lain tidak mau kalah. Kamu harus ngikut saya dan kamu harus ngikut saya, karena walaupun rujukannya sama, tetapi akhirnya mereka berpisah dan memiliki wilayah tatanan budaya sendiri-sendiri yang tercipta akhirnya menjadi sebuah bahasa yang dulunya adalah bahasa Sanskerta. Itu adalah satu bahasa termasuk India, termasuk daerah Champa, termasuk wilayah-wilayah lainnya, itu bahasanya masih sama. Begitu mulai terpecah karena aturan atau buku-buku dari pujangga-pujangga atau resi atau pandito-pandito memiliki pemikiran-pemikiran tentang budaya itu dari kultur atau daerahnya masing-masing. Jadi tentu akan menjadi kontroversial dan berbeda. Jadi dua pandito ini yang kita bahas adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang satu itu dia melakukan tatanan di wilayah yang notabene Jawa Barat itu saat itu memang daerah yang sangat dingin. Beda dengan Jawa Tengah yang notabene adalah daerah yang tidak terlalu dingin. Dengan kultur-kultur budaya yang sedikit berbeda, bukan berbeda tapi sedikit berbeda, hingga menjadi
sebuah bahasa Hmm. yang mengikuti tatanan kultur wilayah tersebut itu menjadi berbeda dan sangat jauh berbeda. Itu dikarenakan dua pandito ini. Ya, saya belum dapat namanya. Iya, dan kalau fenomena sekarang apa nih Ki? Kok aku merasa ada yang Kalau ini dia dari Jawa Barat. luapan energinya Ki Adek ketika Tadi dia lompat itu. begitu saya lompat itu kan ketemu sama energi-energi yang kayak gimana karena saya mau buru-buru itu ada berusaha untuk ikut masuk ke alam sekarang gitu itu. Alhamdulillah bisa saya tolak, tapi luar biasa sekali energinya. Jadi tadi kalau misalnya semua people juga merasakan di sini. Jadi tadinya ini kita kan di ruang terbuka, banyak angin. Iya. Tiba-tiba ketika Ki Adek melakukan perjalanan, kita semua menjadi kayak hampa, nggak ada angin sama sekali, dan kayak apa ya, pengap gitu, Pengap dan kurang udara tiba-tiba. Jadi emang kalau tadi fenomenanya adalah Ki Adek melakukan perjalanan yang cukup jauh dan cukup cepat, jadi sehingga ini ya resikonya sebenarnya bahaya juga Ki Adek tadi ya. Iya, karena kan nggak bisa berlama-lama karena ini posisinya udah mau maghrib. Jadi saya hanya berusaha mencari tahu di mana sih titik perbedaannya itu. Ternyata yang baru saya dapat karena hanya sebentar tadi belum dapat mengumpulkan data yang banyak dari dua pandito itu atau dua resi. Dan namanya belum ketemu tuh. Belum ketemu ya. Dan aku rasanya soalnya kayak yang dari Jawa Barat ke sini gitu. Enggak? Iya enggak? Ya. Yang dari Jawa Barat Pasti ada. pasti. Karena memang informasi yang ingin diakses itu kan informasi yang sensitif sebenarnya ya, sensitif. Cuman memang sebenarnya kalau bisa disambungin ya, sebenarnya pas lagi aku sempat ziarah ke suatu makam di Jogja, sempat didatangi juga dengan leluhur bahwa mereka menyuruh untuk kita untuk memperbaiki hubungannya antara raja-raja, karena memang harus membenarkan kebudayaan yang benar itu gimana gitu. Jadi ini mungkin salah satu hal yang harus diluruskan dulu, bahwa antara Jawa Barat dan Jawa Tengah itu atau Jawa yang lain itu harus segera berdamai lah. Dan aku punya aplikasi random Al-Quran yang aku sering cerita ke Om Semar. Dan kayak 2 hari lalu tuh aku baca dan kayak sampai sekarang aku lupa ayatnya apa. Intinya ada 2 saudara yang punya perselisihan, ya kita harus benerin itu. Harus membuat akur lah. Iya, karena memang tiba-tiba kita bahas ini gitu. betul, karena memang perselisihan ini memang ada di cerita Sunda maupun Jawa. Jadi dua orang sahabat yang terpecah menjadi saling bunuh-membunuh. Itu dikarenakan dititahkan oleh sang raja. Yang satu itu dititipkan pusaka oleh sang raja. Kamu jaga pusaka kamu dengan nyawa kamu. Setelah sahabat yang satu itu mengiyakan, dia menjaga pusakanya dengan nyawanya dia. Yang satu lagi yang beriringan sama raja, si raja bilang, kamu ambil pusaka itu sama si Fulan, jangan kamu kembali sebelum pusaka itu kamu ambil. Jadi dengan catatan dia wajib mengambil dan harus mengambil, karena dua-duanya ini adalah sangat taat dengan rajanya. Akhirnya yang satunya ini datang ke sahabatnya untuk mengambil pusaka, tapi sahabatnya enggan karena memang dititipkan oleh pusaka itu walaupun dengan nyawanya. Sedangkan yang mengambil ini harus mengambil dengan nyawanya. Akhirnya terjadilah pertempuran itu yang menjadi sebuah aksara Hana Caraka kalau di Sundanya. Ono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Puto. Oh, menceritakan tentang itu berarti ya? Cerita tentang itu, Dan Ono itu jadi Coroko. bahasa. Itu udah menjadi sebuah tatanan bahasa Ono Coroko. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah antara dua sahabat yang akhirnya kedua-duanya mati. Itu dikarenakan adalah kesalahan sang pemimpin yang saat itu lupa karena saat itu dia menitipkan pusaka itu untuk menjaga dengan nyawanya. Jadi mungkin ya kalau itu sendiri bercerita tentang resi-resi itu? Mungkin aja, bisa jadi yang kan? tadi yang seperti yang saya lihat resi 2 itu, tapi namanya saya belum. Dan ini menarik dan akan belum selesai sampai sini. Ya, Karena ini ternyata maknanya dalam banget ya Om Semar ya, dan kita harus bahas lebih jauh lagi dan memberi kesempatan untuk Ki Adek, untuk mungkin Rogo Sukmo atau Om Semar dapat literasi yang lebih proper lah ya. Dan mungkin pesan utamanya adalah kita harus tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan walaupun kita timur barat, kita tetap Indonesia, tetap Nusantara ya, dan tetap subscribe aja dong ya.
Tuh, Tetap itu tunggu penting. Zoom session kita. Zoom session kita di setiap hari Jumat. Bisa ngobrol lewat DM dulu, nanti kita akan kasih link Zoom-nya. Ini luar biasa ya, udaranya langsung Enak ya, langsung enak lagi. enak lagi. Tapi akunya lemes. Pengen jadi macan rasanya. Kenapa? Makan biskuat. Enggak. Oh. Yang ini pengennya ketoprak. Oh. Terima kasih Smart People. Ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya Didra Rashid. Saya Om Semar. Saya Kian. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Keep your rights on the stars and your feet on the ground. Noto hati benuri pemuti, noto lihat benora kualat, noto rasa benora ciloko, noto pola benora sa.